Sultan Bayazid I. Kematian Sultan Murad dalam pertempuran di Kosovo membuat Pangeran Bayazid naik menjadi pemimpin. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan demikian ambisi untuk melakukan ekspansi, memperluas wilayah Islam. Oleh karena itulah beliau menaruh perhatian besar pada masalah kemiliteran dan berencana menaklukkan negara-negara Kristen di Anatolia. Hanya dalam jangka waktu setahun, negeri-negeri itu telah berada di bawah kekuasaan pemerintahan Utsmani. Pergerakan Sultan Bayazid I digambarkan laksana kilat di antara dua front Balkan dan Anatolia. Oleh karena itu beliau diberi gelar Sang Kilat. Sultan Bayazid mengambil kebijakan yang berbeda terhadap Serbia. Sejenak setelah naik tahta, Sultan segera melakukan hubungan bilateral dengan Serbia. Padahal pada masa pemerintahan Sultan Murad, pihak Serbia merupakan sponsor utama terjadinya koalisi Balkan melawan pemerintahan Utsmani. Sang Sultan bermaksud dengan dibangunnya hubungan bilateral ini, Serbia menjadi tameng antara kekuasaan Utsmani dengan Hongaria. Setelah terjadi kesepakatan dengan Serbia, Sultan Bayazid segera melakukan serangan dahsyat pada tahun 797 Hijriah atau 1393 Masehi ke Bulgaria. Beliau mampu menguasai wilayah itu dan mampu menundukkan rakyatnya. Dengan demikian maka Bulgaria kehilangan kedaulatan politiknya. Kejatuhan Bulgaria ke tangan pemerintahan Utsmani menimbulkan gaung keras di Eropa dan telah menebarkan kekhawatiran dan rasa takut di seluruh pelosok Eropa. Maka pasukan Kristen Salibis yang merasa semakin terancam kembali bergerak untuk menumpas hegemoni pemerintahan Utsmani di Balkan. Raja Hungaria bernama Sigismund bersama dengan Paus Boniface IX melakukan gerakan aliansi negara-negara Eropa Kristen Salibis untuk melawan pemerintahan Utsmani. Ini merupakan gabungan kekuatan terbesar yang dihadapi pemerintahan Utsmani pada abad ke-14 dalam hal jumlah negara yang tergabung di dalamnya, lengkap dengan dukungan logistik senjata dan bala tentara. Jumlah keseluruhan tentara salib saat itu adalah 120.000 pasukan dari berbagai negara. Pasukan ini berangkat menuju Hongaria pada tahun 800 Hijriah. Mereka menyeberangi sungai Danube yang akhirnya sampai di Nikopolis sebelah utara Balkan dan mulai mengepung pasukan muslimin. Pada awal peperangan mereka berhasil unggul atas pasukan Utsmani. Namun tiba-tiba Bayazid muncul diikuti 100.000 pasukan. Jumlah ini lebih sedikit dari gabungan pasukan Eropa Salibis. Namun mereka lebih unggul dalam kedisiplinan dan persenjataan. Akibatnya binasalah sebagian besar tentara Kristen. Mereka terpaksa lari tunggang langgang. Ada pula sebagian yang terbunuh dan sebagian pemimpinnya ditawan. Pada saat kemenangan inilah Sultan Bayazid mendeklarasikan akan menaklukkan Italia. Kekalahan Hongaria dalam Perang Nikopolis menjadikan posisi Hongaria terpuruk di mata masyarakat Eropa dan membuat wibawanya jatuh. Sedangkan bagi umat Islam dan Sultan Bayazid, kemenangan yang sangat gemilang ini memiliki dampak yang sangat kuat.
Sultan Bayazid tidak hanya mengharumkan Islam di Eropa. Pada masa pemerintahannya, beliau mampu menekan kekaisaran Bizantium dan telah mampu pula memerintahkan pada kaisar untuk memilih seorang qadhi di Konstantinopel yang bertugas memutuskan perkara yang terjadi antara kaum muslimin. Bayazid terus mengepung ibu kota Bizantium hingga akhirnya kaisar menerima pembentukan mahkamah Islam, pembangunan masjid, pembangunan 700 rumah khusus untuk kaum muslimin di dalam kota. Upeti yang harus diserahkan oleh Bizantium juga dinaikkan. Sesungguhnya penaklukan Konstantinopel menjadi target utama dalam program jihad Sultan Bayazid. Oleh sebab itulah beliau bergerak sendiri memimpin pasukan Utsmani dan melakukan pengepungan ibu kota Bizantium yang demikian rapi dan melakukan tekanan yang keras. Pengepungan ini berlangsung sedemikian rapi hingga membuat kota itu hampir menemui keruntuhannya. Tatkala Eropa menunggu hari-hari kejatuhan ibu kota Bizantium, tiba-tiba Sultan memalingkan perhatiannya dari penaklukan Konstantinopel. Hal ini disebabkan munculnya sebuah bahaya baru yang mengancam pemerintahan Utsmani. Bahaya tersebut datang dari pemerintahan Islam lain yang dipimpin oleh seorang penakluk keturunan Turki Mongol bernama Timur Lenk. Timur Lenk lahir dari keluarga terhormat yang berasal dari negara Turkistan. Pada tahun 1369 Masehi, ia berkuasa di Khurasan dengan pusat kekuasaannya di Samarkand. Dengan kekuatan yang bengis dan menakutkan, ia mampu menguasai sebagian besar dunia Islam. Timur Lenk adalah pemimpin yang sangat ambisius. Bahkan ambisinya ingin menguasai seluruh bumi yang berpenghuni dan akan ia jadikan sebagai kekuasaannya. Ia selalu mengulang-ulang semboyannya yang berbunyi, "Sesungguhnya wajib ada satu penguasa di atas bumi ini, karena di langit juga hanya ada satu Tuhan." Timur Lenk dan Sultan Bayazid sama-sama berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaannya, sehingga menimbulkan gesekan-gesekan di antara kedua pasukan. Ditambah adanya provokasi pihak Kristen terhadap Timur Lenk untuk menumpas Sultan Bayazid, maka bentrokan antara dua pasukan ini tak dapat dihindari. Kedua pasukan akhirnya bertemu di dekat Ankara pada tahun 804 Hijriah. Kekuatan tentara Bayazid mencapai 120.000 orang mujahid yang telah siap untuk menghadapi musuh. Sedangkan Timur Lenk bergerak dengan kekuatan pasukan yang demikian banyak pada tanggal 20 Juli 1402 Masehi. Pada peperangan ini orang-orang Mongol berhasil mengalahkan tentara Utsmani dan Bayazid sendiri jatuh sebagai tawanan. Dan beliau berada di dalam tahanan itu hingga meninggal setahun kemudian. Kemenangan Timur Lenk dan kematian pimpinan Utsmani yang pemberani disambut gempita negara-negara Kristen di barat. Mereka bergembira dengan kondisi pemerintahan Utsmani yang tercabik-cabik dan mengalami kemunduran. Raja-raja Inggris, Prancis, Kastala, dan Kaisar Bizantium segera mengirimkan ucapan selamat atas kemenangan yang dicapainya. Eropa merasa yakin bahwa kekalahan Utsmani di hadapan tentara Timur Lenk telah membebaskan mereka dari ancaman tentara Utsmani yang selama ini selalu menjadi momok di mata mereka. Setelah kekalahan Sultan Bayazid, pemerintahan Utsmani mengalami ancaman internal. Setelah munculnya perang saudara antara anak-anak Bayazid dalam memperebutkan tahta kekuasaan. Peperangan ini berlangsung selama 10 tahun. Sunnah Allah selalu saja tidak akan memenangkan satu umat, kecuali setelah mereka melalui fase uji coba yang berat dan beragam
atau setelah diuji dengan berbagai peristiwa, sehingga Allah akan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sunnah ini juga berlaku bagi umat Islam tanpa kecuali. Allah telah berkehendak untuk menguji kaum mukminin agar bisa tersaring keimanan mereka. Setelah itu baru mereka bisa berjaya di muka bumi.